Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mengalur sebuah film. Film ini berjudul Record, bergenre horor yang rilis pada tahun 2009. By the way, di dalam film ini kameramen akan menjadi fokus utama dalam pembuatan film. Ala-ala kayak film dokumenter gitu lah guys ya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Welcome and good evening. This is Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang reporter bernama Angel dan rekannya seorang kameramen bernama Pablo. Kali ini mereka bertugas untuk mewawancarai dan mencari tahu hal apa saja yang dilakukan oleh pemadam kebakaran saat melakukan tugasnya. come to on while you're sleeping. Ini Andrew, seorang leader dari pemadam kebakaran yang ada di kota tersebut. Setelah wawancara dan perkenalan, mereka pun pergi ke kantornya pemadam kebakaran itu. Di sana, Angel dan Pablo mulai mewawancarai karyawan yang ada di kantor tersebut. Dan karena kecapean bekerja, mereka pun bermain-main dengan para pekerja yang ada di kantor itu. Di saat lagi asik-asiknya bermain, tiba-tiba ada panggilan darurat. Alhasil, Angel dan Pablo tersadar kembali akan tugas mereka di awal. Sungguh reporter yang tidak profesional. Over here? See if I can. I can't. Alex and Manu. Tugas kali ini dipegang oleh Alex dan Manu, bukan Alex Bridger, jagoannya jalanan yang mengalahkan 150 orang. No, but you got it. The alarm. Setelah sampai di lokasi di sebuah apartemen, terlihat kalau penduduk yang ada di dalam terlihat panik dan menjelaskan kalau ada suara wanita yang menjerit kesakitan. Mainly shouting. I called the police first. And your name is? Di saat akan naik ke atas, mereka bertemu dengan seorang polisi yang sudah duluan berada di tempat tersebut dan menjelaskan kepada mereka kalau di atas ada seorang nenek gilo, bukan nenek gayung. And what are all those people doing down there? You should have heard her screaming. She was howling as a Am I okay here? We on? Look, come on. Get the camera out of here. Sorry. Sampailah di tempat si nenek. Entah penyakit apa yang menimpa nenek itu. Ia pun terlihat berperilaku aneh dan hanya berdiri di ujung sana. Saat polisi itu ingin menenangkan nenek gila tersebut, namun yang terjadi... Suwe sekali, bagaikan stik daging yang dijual di hotel, nenek gila itu pun merobek leher polisi itu. Sebelum sekarat, mereka pun mencoba untuk menolong polisi itu. Sesampainya di bawah dan ingin memanggil ambulans, rupanya pihak berwajib sudah mengunci dan memblokir tempat tersebut. Entah alasan apa yang membuat tempat ini sampai dikarantina begitu. Entahlah, karena film pun masih berlanjut. Camera. I said don't touch the camera. Seketika orang-orang yang di tempat itu pun menjadi panik dan di saat Manu dan polisi itu mencoba menenangkan, tiba-tiba bukan angin bukan hujan, rupanya orang. Alex pun terjatuh dari lantai atas. Terdengar suara teriakan dari atas. Polisi beserta Manu langsung mulai mengecek tempat itu. Tak lupa Pablo pun disuruh untuk merekam. Sesampainya di atas, karena tidak menemukan polisi beserta dengan Manu, Pablo pun mulai mengecek ruangan yang ada di situ. What the fuck are you doing here? Hampir saja Pablo terserang. Untungnya polisi itu datang dan menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, mereka pun kembali ke bawah dan mencoba mencari jalan keluar. Namun, polisi itu menjelaskan kalau mereka harus tetap berada di sana sesuai perintah. Bodoh amat mah, kata Pablo. He's absolutely right. You have no right to tell us. Sesampainya di pintu keluar yang lain, rupanya pintu itu pun sudah diblokir oleh pihak yang berwajib dan menjelaskan kalau tempat ini atau apartemen ini sudah diberlakukan dengan protokol BNK, bukan BNKG. Bagi yang tidak tahu,
Protokol BNK itu adalah protokol yang digunakan saat ancaman biologis, nuklir, atau kimia. Dan karena semua pintu sudah diblokir, mereka pun pergi ke ruangan kantor dan mencoba turun dari sana. Sebelum sampai di sana, Manu menjelaskan kalau ada seorang cewek di ruangan itu. Entah urusan apa cewek itu berada di situ, yang pasti tuan pemilik kantor itu yang tahu. Setelah sampai di sana, rupanya pihak berwajib juga sudah memblokir tempat itu. Lantas, demi keselamatan mereka pun disuruh untuk kembali ke tempat. Kembali kepada Angel. Di sini, Angel sedang menjelaskan hal-hal apa saja yang sudah terjadi di apartemen ini dan mulai mewawancarai satu persatu orang yang berada di tempat itu. Oh, well, I never had to deal with a situation that was this serious. Not like this. I'm a medical assistant. And, you know, I give injections, take blood pressure. I'm a medical assistant. I live here in the building. I mean, really bad. Okay, Yeah. I'll leave you with them. Thank you. I heard someone screaming. Fireman, he just, the fireman just fall down. Sorry. You He were fall telling me? down? Hey, so, what's your name? Can you tell everybody what your name is? Jennifer. Jennifer. The Well, camera's that's on your cute. daughter, that's I'm all. sorry. She's on mic, I'm and sorry. since you're off mic, we won't be able to hear your voice. It all gets mixed up, but we'll do an interview with you later, okay? But no, I mean, All there's right, really no doggy. need to. Yeah, And why isn't he here? because we took him to the vet. Oh, what's wrong with him? He got very Coming sick. down the stairs, they're both dead. They're covered in blood, and there's no way. So here we are. Well, of course I'm gonna make a complaint. From the beginning to the end. Yeah. Excuse me. Hello. Have you been living here for a long time? Yes, with my mother. Then, of course, she passed away, so now I live alone. It's those Chinese, you see. They make this it's appalling raw fish. Oh, We're done. why, you say something. Oh, can't you see my face? It's all shiny. Look at it. Oh, dear. Kira-kira seperti itulah wawancaranya. Kembali kepada polisi yang sedang menjelaskan kalau dinas kesehatan rahasia akan masuk dan mengecek semua sampel darah orang yang ada di tempat ini. Kita akan diperlihatkan dengan dinas kesehatan rahasia yang sudah memasuki apartemen tersebut. Jennifer, don't touch that. Why not? Kembali kepada Angel, mereka yang ingin melakukan rekaman sepertinya tidak diizinkan oleh polisi itu. Tak habis akal, mereka pun melakukan rekaman melalui celah-celah yang ada di ruangan tersebut. What's happening? Di dalam sebuah ruangan, terlihat petugas itu sedang melakukan tugasnya. Dan setelah menyuntikkan semacam serum, terlihat kalau si Alex mulai melakukan pergerakan. Hingga tiba-tiba mereka menjadi sangat agresif dan mulai menyerang orang yang ada di sana. Get the fuck out of here! Di saat sudah aman, petugas itu mulai menjelaskan kalau kemarin mereka mendapatkan laporan ada seekor anjing yang bersifat agresif dan mulai menyerang binatang yang lain. Dan saat ditelusuri, rupanya pemilik anjing itu berada di apartemen ini. Dan saat ditanyai apakah nama anjing itu Alex, benar sekali. Rupanya anjing yang dimaksud adalah milik dari gadis kecil yang tadi diwawancarai. Sontak terjadilah ketegangan di antara si ibu dengan penghuni yang lain. Di saat petugas mencoba menenangkan mereka, tiba-tiba bagaikan anak durhaka, gadis itu pun langsung berubah dan menyerang ibunya. Setelah menyerang ibunya, gadis itu pun pergi ke lantai atas. Sesampainya di sana, mereka mulai mencari gadis itu. Dan di saat mereka mengira kalau tidak ada orang di sana, rupanya gadis itu sudah berada di belakang mereka.
Saat polisi itu ingin menyuntikkan serum, tiba-tiba gadis itu pun menyerang polisi tersebut, dan karena sudah tergigit, polisi itu pun menyuruh mereka untuk pergi. Sesampainya di bawah, rupanya si Alex mencoba untuk masuk ke dalam tempat tersebut. Dikarenakan si Alex yang terlalu kuat dan tidak dapat menahannya, mereka pun memilih untuk kabur. Di dalam ruangan itu, si petugas yang sudah terinfeksi menyuruh mereka untuk pergi sembari mengurung dirinya di dalam sana. Om-om itu menjelaskan ke Manu kalau apartemen ini memiliki ruangan bawah tanah. Masalahnya, kunci pintunya berada di apartemen dokter magang. Baru saja selesai menjelaskan, si petugas yang sudah gilo langsung menyerangnya dari belakang. Saat ingin pergi ke apartemen yang dimaksud, mereka pun diserang oleh penduduk apartemen yang sudah jadi gilo. Sampainya di apartemen tersebut, Angela beserta Pablo pun langsung mencari kunci yang dimaksud. Setelah menemukan kunci, mereka pun akan langsung pergi ke ruangan bawah tanah. Seluruh tangga pun sudah dipenuhi oleh mereka. Lantas, Angela dan Pablo langsung masuk ke dalam loteng. Sesampainya mereka di dalam, mereka pun dikejutkan dengan hal-hal yang ada di dalam loteng itu. Ditambah lagi, semua hal yang dibahas di sana bertuju kepada seorang gadis. What in the hell is all this shit? Di saat sedang memeriksa tempat itu, tiba-tiba pintu loteng terbuka. Pablo pun akan mencoba untuk memeriksa dengan menggunakan kameranya. Rupanya di dalam sudah ada bocil yang sudah jadi gilo. Akibat serangan dari si bocil yang menyebabkan lampu kameranya jadi rusak. Pablo pun menggunakan kamera inframerah sambil membimbing Angel untuk mencari jalan keluar. Don't let go, okay? Stay still. Di saat sedang mencari, rupanya sudah ada satu di ujung sana. Dan akibat belum memakan human selama berhari-hari, terlihat dia sangat kurus-kurus sekali. Sial bagi Angel dan Pablo, mereka pun harus bersembunyi. Dan di saat dirasa sudah bisa melewatinya, tanpa sengaja Angel pun menjatuhkan barang yang membuat keberadaan mereka jadi diketahui. Karena kelaparan, Pablo yang tertangkap pun langsung dimamam oleh makhluk itu. Angel yang dikejar dan terjatuh berusaha untuk mencari kameranya. Namun tiba-tiba, entah apa yang terjadi pada Angel, film pun sudah berakhir. Pablo, get everything. Every goddamn thing.